Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah kita Teknologi Enzim yang ke-6. Ini adalah materi terakhir sebelum ujian tengah semester, karena di kuliah yang ke-7 kita merangkum semua kuliah dan juga kuis nanti karena ada sinkronus. Saya share screen. Baik, setelah kita belajar bagian dasar, yaitu bagaimana enzim, kemudian sifat-sifatnya, bagaimana penamaannya, dan sebagainya. Kemudian minggu kemarin kita menginjak ke imobilisasi enzim dalam produksi. Nah, kita sekarang menginjak ke bagaimana penggunaannya, beberapa contoh penggunaannya, dan proses penggunaannya untuk memproduksi suatu produk yang kita inginkan. Biasanya produk sehari-hari yang banyak kita gunakan. Ini pertama contohnya adalah penggunaan enzim dalam pemanfaatan pati, bahan dasarnya. Pati atau starch, kalau bahasa Inggris, merupakan cadangan makanan untuk tanaman yang terdapat di daun, umbi, biji, dan akar di umbi-umbi ya. Kemudian pati biasanya dimodifikasi secara kimia atau enzimatik untuk memproduksi berbagai produk turunannya. Turunannya apa? Yang paling banyak digunakan adalah gula. Pati dikonversi menjadi sirup glukosa, dan sirup tinggi fruktosa, high fructose syrup. Nanti coba lihat kalau Anda berbelanja, lihat di ingredients sirup, di situ apa ada fruktosanya. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Jadi kalau amilosa itu rantainya ini ya, linier amilosa. Nah, kalau amilopektin itu strukturnya bercabang. Amilosa merupakan polimer glukosa yang linier, di mana glukosa dihubungkan dengan alfa-1,4 glikosidik. Sedangkan amilopektin dihubungkan oleh alfa-1,4 glikosidik dengan alfa-1,6 rantai samping yang terkait. Ini ya, di sini alfa-1,4 glikosidik. Nah, ini bentukannya dari yang strukturnya. Kalau yang amilopektin ini ada bercabang. Nanti kalau secara di shoot out gitu ya, itu akan ada bercabang-cabang, sedangkan yang ini linier. Ikatan glikosidik bersifat stabil terhadap pH yang lebih tinggi dan netral, tetapi akan mengalami hidrolisis pada pH yang rendah. Amilosa dan amilopektin terkemas dalam granula pati dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi tergantung sumbernya. Nah, nanti seperti ini kalau dilihat lebih dalam isinya dari si amilopektin ada di sini. Pektin. Kemudian amilosa ini seperti spiral-spiral. Nah, nanti ini biasanya bisa dulu
praktikum anatomi, mungkin ada yang praktek ini ya, jadi dari umbi-umbian kita ambil, kemudian kita tetesin, dilihat di mikroskop akan terlihat bentukan-bentukan ini, bahwa pati dari setiap sumbernya itu bentuknya berbeda-beda, tetapi ya ini. Nah, itu tadi di sini, jadi terlihatnya seperti ini. Substrat yang relatif stabil hanya perlahan-lahan terdegradasi oleh enzim. Pati biasanya memiliki 20-25 amilosa dan 75-80% amilopektin. Ada yang memiliki hampir 100% amilopektin, ada yang hampir 70%. Jadi amilopektin ini yang nanti ditarget untuk dipecah. Enzim yang bersifat aktif pada pati dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu eksohidrolase endo bertindak menghidrolisis ikatan ini, dan glukotransferase yang memutuskan ikatan. Kemudian diubah menjadi ikatan ini. Hidrolisis pati, pemecahan rantai pati tadi, sudah lama digunakan dalam proses produksi sirup dengan menggunakan enzim glukosa isomerase atau alfa amilase dan pululanase untuk hidrolisis yang lebih cepat dan baik. Jadi ini jadi rantainya dari amilopektin dipecah, kalau pululanase kemudian dia menjadi single rantai linier. Kemudian dengan glukoamilase diubah, dipecah-pecah lagi rantainya menjadi gula. Dalam pengolahan pati ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gelatinisasi, likuifasi, dan sakarifikasi. Kalau dari namanya bisa ditebak ya, kira-kira apa sih proses itu. Gelatin berarti menjadi gelatin, liquid menjadi liquid, cair, sakarifikasi berarti menjadi sakarif, gula. Ya, ini misalnya starch yang 60% kandungannya DM2 dry matter pada keadaan dry. Kemudian alpha amilase, kemudian ada proses liquefaction dengan ini suhu dan tekanan. Kemudian dikasih glukoamilase menjadi sakarifikasi, kemudian menjadi glukosa. Ini ada kalau 60-70, ini ada thermomechanical treatment. Kalau lihat dia berarti ada mekanik dan suhu. Kemudian dengan bantuan alfa amilase menjadi cair, kemudian menjadi alfa glukoamilase menjadi sakarifikasi menghasilkan glukosa. Dalam proses gelatinisasi, bubur pati dipanaskan dengan cepat untuk mematahkan butiran yang dilakukan dalam suatu reaktor tangki dengan tangga pengaduk atau dengan jet cooker. Uap bertekanan disuntikan di dalam bubur tepung. Jadi prosesnya bagaimana membuat cair menjadi gelatin. Ditambah dengan kalsium dan enzim alfa amilase termostabil. pH disesuaikan agar amilase dapat bekerja dengan optimum. Bubur pati dipanaskan sampai 105 derajat Celcius agar gelatinisasi dapat berlangsung dengan sempurna. Nah, setelah itu ada proses likuifasi dengan bantuan alfa amilase memecahkan menghidrolisis ikatan alfa 14 yang ada di amilosa dan amilopektin untuk menghasilkan dextrin. Proses likuifasi dilakukan sampai nilai DE, dextrosa ekivalen, mencapai nilai yang dibutuhkan. Jadi, dextrosa ekivalen suatu glukosa adalah 100, sedangkan di pati itu 0. Jadi kita melihat levelnya sudah sampai level mana, kita sampai DE yang mana di prosesnya.
Saat DE yang diinginkan sudah tercapai, maka larutan dipanaskan sampai 80 derajat Celcius selama beberapa menit untuk menghentikan reaksi. Inkubasi yang berkepanjangan akan menyebabkan turunnya nilai DE. Selanjutnya, produk saring untuk menghilangkan lemak, protein terdenaturasi, dan selanjutnya dimurnikan pada arang aktif atau resin bertukaran ion. Nah, ini proses menjadi gula. Enzim yang digunakan adalah dalam sakarifikasi ada bermacam, ada polulanase, glukoamilase, beta-amilase, alfa-amilase untuk membuat pati cair ke maltodextrin, maltose, atau sirup glukosa. Pati yang telah mempunyai nilai 8-12 dipompa ke dalam tangki. Enzim glukoamilase ditambahkan setelah pH 4-5 dan suhu sekitar 60 derajat. Nah, ini tadi sudah diceritakan di depan bahwa dengan glukoamilase dan polulanase, proses pemotongan cabang rantai tadi lebih efisien. Nah, komposisi maltosa, glukosa, atau sirup campuran yang diperoleh pada akhir sakarifikasi tergantung enzim atau campuran enzim yang digunakan. Nah, yang paling efisien adalah glukoamilase dan polulanase, menghasilkan sirup tinggi glukosa. Ini kalau mau melihat di prosesnya ini dan komposisinya, gitu ya, ada proses berbeda. Komposisinya akan menjadi berbeda. Demikian salah satu contoh penggunaan enzim dalam industri sirup yang memang banyak digunakan. Baik, sekian kuliah yang ke-6 dari teknologi enzim. Sampai bertemu di kuliah berikutnya. Terima kasih.